Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini podcast yang akan kami sampaikan dengan tema World Kidney Day karena bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia. Sobat sehat semua, mari kita ikuti podcast kali ini bersama dengan narasumber kita yang cantik. Terima kasih. Ibu Dr. Fajriana Maritia Fani. Beliau adalah lulusan FK Unimus ya dok ya. Beliau berkecimpung di unit dialisis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Oke, kalau hari ini kita berbicara ginjal ya dok ya, banyak nih. Ginjal itu katanya termasuk organ yang vital dok. Betul. Nah, banyak sekali sobat yang di luar sana. Apa sih fungsi ginjal sendiri itu dok? Oh iya. Mulai dari kenapa kok bisa keluar urin, kok bisa kencing. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan ginjal? Seperti itu dok. Gimana dok? Terima kasih Bu Eni. Selamat malam semuanya, warga sehat Blora. Betul sekali bahwa ginjal adalah salah satu organ vital di tubuh manusia. Dia itu ada 2 buah, kanan kiri. Letaknya itu di belakang perut atau retroperitoneal, di belakang perut. Dia bentuknya seperti kacang ya, melengkung, di tengahnya ada cekungannya, kemudian ada pembuluh darah yang masuk dan keluar dari situ. Jadi fungsi ginjal adalah yang utama menyaring darah kotor, yang di mana darah itu mengangkut zat-zat hasil metabolisme, zat-zat racun yang tidak diperlukan, dan juga mengandung air. Jadi ginjal itu menyaring darah. Kalau ada kelebihan air dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian selain mengeluarkan urin juga dia berfungsi untuk menyaring zat-zat mana yang masih diperlukan oleh tubuh, mana yang harus dibuang. Jadi zat-zat yang dibuang misalnya kelebihan elektrolit, kelebihan zat-zat hasil metabolisme, itu semuanya dikeluarkan bersama dengan urin. Selain untuk menyaring darah dan menyaring zat-zat limbah metabolisme, ginjal juga ada fungsi yang lainnya lagi. Dia ada kelenjar yang di dekat ginjal itu menghasilkan hormon. Salah satunya yaitu namanya hormon eritropoietin. Dia fungsinya adalah untuk merangsang sumsum tulang belakang untuk menghasilkan sel-sel darah, terutama sel darah merah dan hemoglobin. Praktis apabila ginjal itu mengalami kerusakan, maka fungsi-fungsi itu akan menjadi terganggu sehingga kencing tidak lancar, kemudian racun menumpuk karena racunnya tidak bisa dibuang bersama kencing, dan termasuk juga adanya HB atau hemoglobin atau zat merah darah yang rendah karena hormon eritropoietin yang dihasilkan itu menurun, otomatis yang merangsang atau mengkode sumsum tulang belakang untuk menghasilkan sel darah merah itu jadi juga kinerjanya turun. Akhirnya hormonnya juga hemoglobinnya juga jelek atau di bawah normal. Menurun ya dok ya artinya. Jadi itu kira-kira fungsi ginjal. Oke. Dok, kalau misal ya dok ya, ini ada nih keluhan dari mungkin sobat sehat semua. Ini pinggang saya nih sakit banget dok. Kenapa ya dok? Apakah saya kurang minum air putih? Mungkin ada dari sobat sehat di Blora ada yang bertanya begitu? Ada, tentunya ada. Monggo dok bisa disampaikan ke sobat-sobat semuanya. Ya, secara umum nyeri pinggang itu memang ada banyak penyebabnya. Ya. Bisa
bisa karena adanya kelainan tulang belakang, bisa karena adanya kelainan saraf, bisa karena pada perempuan misalnya mau menjelang haid gitu. Tapi bisa juga nyeri pinggang karena kurang minum. Kurang minum. Ya, Bisa ya dok ya? bisa. Tapi biasanya kalau pada kurang minum itu dia agak ke atas sedikit ya, tidak terlalu di bawah letak nyerinya. Karena organ ginjal itu sendiri tadi letaknya itu di belakang perut agak ke atas sedikit. Begitu. Jadi memang betul kurang minum itu bisa mengakibatkan nyeri Gangguan pinggang. ginjal atau nyeri Ya, pinggang. gitu. Jadi makanya penting untuk kita ingat bersama bahwa cukup minum air putih dalam setiap per 24 jam itu adalah salah satu cara menjaga fungsi kesehatan ginjal. Tentunya pada orang-orang yang masih normal. Normalnya berapa dok? Kalau Sekitar, sehari ya. kita minum air putih ya dok ya? Untuk Kecukupan di dalam tubuh ya? Untuk berat badan kurang lebih 50 kg itu dalam 24 jam setidaknya diperlukan mengasup air putih itu sekitar 2 liter. 2 liter. Seiring dengan kenaikan berat badan, kebutuhan cairan pun akan meningkat. Tapi dengan catatan orang ini fungsi ginjalnya masih oke. Normal, Ya, masih bagus. masih bagus Iya. dan tidak pernah terdiagnosa ada gangguan ginjal. Pada orang yang sudah mengalami gangguan ginjal, justru asupan cairan itu dibatasi. Gitu ya. Gitu. Dok. Iya. Kalau misal gini dok, ini kadang kan ada kita juga menyepelekan ya dok ya. Kita secara tidak sengaja nih makan atau minum yang menyebabkan gangguan dari fungsi ginjal tersebut mengalami masalah gitu. Itu apa aja sih dok hal-hal sepele yang perlu kita hindari gitu dok? Ya, karena ginjal fungsinya itu menyaring darah, di mana darah itu membawa sisa-sisa hasil metabolisme, maka yang perlu kita waspadai adalah segala makanan atau minuman yang mengandung zat-zat yang cukup membebani ginjal ketika di metabolisme. Gitu. Gitu ya dok ya. Sekarang sebelum kita bicara mengenai suplemen, vitamin atau obat-obatan yang rutin dikonsumsi, sebetulnya banyak sekali zat-zat alami atau makanan alami yang kalau dikonsumsi terlalu banyak itu membebani ginjal juga. Oh, sama berarti ya dok? Ya, jadi bukan hanya buatan zat kimia gitu. Iya, jadi kalau sekarang kan masyarakat yang diketahui baru obat-obatan membebani ginjal, vitamin terlalu banyak membebani ginjal, makanan pengawet dan lainnya membebani ginjal. Tapi sebenarnya ada juga makanan-makanan alami yang kalau pengolahannya tidak benar atau dikonsumsi terlalu banyak itu akan membebani ginjal juga. Contohnya paling gampang itu mungkin ini agak makanan yang eksotis ya, khas kita daerah Asia. Ya, yaitu jengkol. Ya, jadi sering kali orang konsumsi jengkol itu apabila terlalu banyak, sekalipun jengkolnya sudah diolah dengan benar, itu mengalami gangguan ginjal, namanya intoksikasi asam jengkolat. Ya, karena jengkol itu mengandung asam jengkolat yang bentuknya seperti kristal. Kalau dimakan terlalu banyak, dia akan mengendap di ginjal. Ginjalnya jadi nyeri, pipisnya jadi susah. Gitu. Biasanya kalau sudah sampai seperti ini perlu tata laksana dengan dokter ya, gitu. Tapi kalau dengan tata laksana obat-obatan dengan dokter itu tidak kemudian keluhannya mereda atau membaik, ya untuk menyelamatkan ginjal pasien ini yang gara-gara jengkol nih sepele, mungkin perlu dilakukan cuci darah. Jadi cuci darah itu tidak melulu untuk yang penyakit kronis atau kasus yang mengerikan lainnya. Sepele seperti jengkol, senikmat jengkol itu bisa membawa petaka. Ya. Jadi harus dikonsumsi secara bijaksana. Ya, ngeri juga ya dok, jengkol ya dok. Iya. Untuk yang zat-zat kimia tadi dok, tadi kan dari yang zat alami ya dok, contohnya itu jengkol. Kemudian sebenarnya selain jengkol masih ada yang lain lagi dok. Bu. Apa itu dok? Ya banyak. Intinya makanan, minuman atau apa? Paling lazim itu biasanya memang jengkol. Tapi intinya makanan yang mungkin terlalu mengandung protein tinggi. Protein tinggi bisa dok? Iya juga bisa. Gitu. Atau misalnya nggak usah jengkol. Berarti yang dikonsumsi secara berlebihan nih itu tidak baik. Ya, tidak baik. Termasuk misalnya
bukan jengkol nih, tapi asupan protein harian itu terlalu tinggi. Itu juga menyebabkan membebani ginjal, sehingga membuat performa ginjal itu nanti menurun juga. Gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Termasuk mungkin sobat healthies mungkin ini ya, banyak yang gemar minum rempah-rempah alami, seduhan gitu. Sebenarnya itu bagus ya, rempah-rempah mengandung antioksidan tinggi. Tetapi kalau diminum secara berlebihan, Nggak bagus ya, Dok. itu tidak bagus juga. Jadi segala sesuatunya memang harus kita tuh Sesuai bijaksana. porsinya paling enggak ya, Dok ya. Oke. Kembali lagi tadi, Dok. Ini kan kita bulan puasa ya, Dok ya. Kalau bulan puasa itu asupan cairan terutama ini ya, sobat sehat, cairan yang masuk ke dalam tubuh kita Berkurang. itu normalnya, Dok. Jadi kita pada saat sahur, nah minimal atau maksimal ya, Dok, yang kita asupan cairan yang harus kita minum gitu, Dok. Iya. Jadi tadi sebenarnya rata-rata untuk BB 50 kg itu 2000 liter ya, ya, Dok, ya. 2000 cc 2000 atau 2 cc. liter. 2 liter. Kalau BB-nya maksudnya. naik nanti bisa lebih tinggi. Terus 2 liter. karena kita itu berpuasa, maka otomatis pada saat siang hari dari subuh sampai maghrib kita tidak minum. Makanya 2000 ini kita kejar pada saat malam hari. Jadi pada saat berbuka puasa, mengikuti sunnah Nabi ya. Yang pertama kalau ada rutop atau kurma basah, makan kurma basah, tidak ada kurma basah, maka makan tamer atau kurma kering. Kalau itu tidak ada juga, sunnahnya adalah air putih. Air putih. Ya, jadi Sebanyak berapa, Dok? sebanyak ya kira-kira mungkin 1 sampai 2 gelas ya. 1 sampai 2 gelas. Kemudian Oke. baru mengasup makanan atau buah yang sekedar untuk mengembalikan gula darah yang sudah turun seharian. Terus kemudian dibawa sholat maghrib, baru setelah sholat maghrib makan besar. Seperti itu. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan berbukalah dengan yang manis, itu bukan hadis nggih, saudara-saudaraku. Kalau lihat dokter ya manis, Dok. Berbuka dengan dokter gitu ya, Dok ya. Oh ya, tidak gitu juga Bu. Karena yang beredar di orang-orang iklan itu kan berbukalah dengan yang manis ya. Seolah-olah kalau kita tidak sadar betul itu tuh hadis atau pepatah atau cuman jargon orang kampanye gitu ya, kita bisa nggak sadar nih gitu. Dan terbawa dan manis-manis pun itu juga tetap ada batasannya ya, tidak kemudian makan manis misal kolak, es teler itu kan manis ya, es teh manis itu gulanya banyak, itu juga konsumsi yang manis-manis kalau terlalu tinggi itu juga dalam jangka panjang akan mengakibatkan gangguan ginjal juga gitu. Jadi tadi berbuka sesuai sunnah Nabi, kemudian air putih dicukupi untuk rehidrasi, kemudian ambil makanan pembuka sekedar hanya untuk menaikkan sedikit gula darah, kemudian dibawa ibadah, kemudian baru makan besar. Seperti itu. Nanti pasca makan besar itu tentunya minum dan cairan itu harus cukup ya. Pasca makan besar, nanti habis tarawih, nanti sebelum tidur, terus termasuk juga nanti pada bangun sahur, kan mengingat ini juga 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir. Orang berlomba-lomba untuk mengejar malam yang begitu mulia. Luar biasa. Lailatul Qadar gitu. Iya. Untuk sahabat semua jangan lupa sediakan air minum, walaupun mungkin sedang sibuk beribadah, sedang sibuk sholat malam, sedang sibuk berdoa, tetap mungkin nggak apa-apa di sebelahnya itu disediakan air minum. Prioritas. Ya, karena itu menjaga kesehatan diri kita untuk bisa beribadah itu juga berpahala. Jadi ibadah itu tidak serta kemudian mengabaikan kesehatan. Oke, baik, siap, mantap ya sobat sehat semuanya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan dari sobat sehat semua. Kira-kira ada yang mau
ditanyakan terkait mitos kayaknya dok. Nah ini dok mitos. Di luar sana dok, ini banyak mungkin orang minum anti nyeri dok, obat-obatan anti nyeri. Itu mitos atau fakta ya dok? Itu bisa merusak ginjal dok? Ya, obat-obat anti nyeri dalam artian seperti ya analgetik ya, sekalipun itu golongan non steroid, paracetamol, natrium diklofenak, asam mefenamat dan lain sebagainya, apabila dikonsumsi secara tidak bijaksana, jangka panjang, dosis besar, itu memang akan mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Jadi itu fakta, bukan mitos. Gitu. Sehingga apabila sobat healthies di sini semua memang membutuhkan obat anti nyeri, hendaknya dan lebih bijaksana apabila diminum tetap di bawah pengawasan dokter. Karena memang kadang ada kondisi orang-orang yang punya sakit dan membutuhkan minum anti nyeri, kayak misalnya sakit saraf kejepit jangka panjang ya asam urat dok, kalau badannya kan sakit semua nih dok. Nah seringnya ini beli obat warung nih. Nah, begini anti nyeri ini kalau sudah minum obat warung enak ya. Jadi kan kadang di orang awam mereka setiap kali minum itu enak lagi gitu, betul. Nah ini juga harus dicari tahu dulu ya, kenapa nyeri badannya itu kenapa. Kalau memang sudah jelas misalnya orang dengan saraf kejepit sakit sementara untuk dioperasi belum memungkinkan, kan mau nggak mau memang membutuhkan obat anti nyeri, maka minumlah nggak apa-apa tapi tetap di bawah pengawasan dokter. Biasanya dokter akan melakukan pengecekan fungsi ginjal secara rutin untuk pasien-pasien yang minum obat jangka panjang. Nah, insya Allah itu bisa dikendalikan. Tetapi kalau untuk seperti tadi ada nyeri-nyeri sedikit tanpa mau mencari tahu itu nyerinya kenapa, yang penting minum obat anti nyeri, minum obat nyerinya hilang, terus nanti nyeri lagi kayak gitu lagi. Nah ini yang akan menjadi bom di kemudian hari, karena penyebabnya apa tidak ditangani, hanya berfokus ke menghilangkan nyerinya saja, begitu. Jadi obat anti nyeri boleh dikonsumsi tapi dengan pengawasan. Dan kalau pada kasus seperti ini itu yang berpotensi gagal ginjal di kemudian hari, walaupun dia tidak ada darah tinggi atau gula, tapi setelah biasanya nih kalau saya kerja di unit cuci darah itu saya gali suka minum jamu pegelinu enggak? Oh iya, beli di warung. Mereknya tuh macem-macem gitu ya. Dibeli secara bebas. Begitu. Ada yang memang ada yang memang dijual sebagai obat pegel-pegel. Memang dijual sebagai obat. Tapi ada juga yang ini mengelabui atau mungkin produk ilegal ya. Produk ilegal. Kalau mungkin sobat pernah melihat berita beberapa tahun lalu itu ada penggerebekan jamu Cilacap ya. Jadi jamu yang serbukan itu warnanya kuning, memang ada kandungan rempah-rempah bubuknya, tapi dioplos dengan obat pereda nyeri sehingga minum jamu itu waces beleng jamune manjur gitu. Padahal itu juga sama dengan kasus tadi yang membeli obat di warung. Hanya bedanya kalau obat nyeri terang-terangan dijual sebagai obat, kalau ini jamu tetapi dia dioplos dengan obat pereda nyeri dalam dosis yang sangat jauh tidak terkontrol. Kalau minum obat nyeri sama dokter kan dikontrol nih. Kalau di obat ini itu mereka ngoplosnya tuh tinggal disuntak gitu aja, digiling. Jadi asal aja. Iya, dosisnya yang masuk nanti pada akhirnya terlalu tinggi gitu. Nah, itu sama-sama bom waktu menyebabkan gagal ginjal selain diabetes dan hipertensi. Nah, itu ya sobat sehat semua, hati-hati beli obat di luaran, di warung atau dimanapun tanpa resep dokter, tanpa ada indikasi jelas. Jangan beli obat, termasuk juga jamu herbal-herbal. Gitu. Sama ini dok, ini kan dokter di unit dialisa ya dok ya. Betul. Nah, keseharian itu kan merawat pasien dengan kasus-kasus gangguan ginjal yang sudah cuci darah. Nah ini untuk kasus-kasus gagal ginjal itu ada berapa macamnya sih dok? Oh iya, jadi gagal ginjal sendiri itu
atau gangguan ginjal ada yang akut atau terjadi secara mendadak, ada juga yang kronis atau berlangsung sudah lama. Jadi pada kondisi-kondisi akut itu biasanya orangnya nih sebelumnya sehat-sehat saja, tapi kemudian mengalami sesuatu hal yang membuat ginjalnya langsung terganggu. Contohnya apa? Contohnya ada orang nih sehat, segar, bugar, waras, naik kendaraan, kecelakaan, kemudian karena luka-luka kecelakaannya itu terjadi perdarahan hebat. Nah, karena banyak darah yang keluar, ginjalnya sampai fungsinya terganggu. Karena ginjal itu kan menyaring darah ya, seperti pompa air. Kalau misalnya sumurnya tiba-tiba kering mendadak, otomatis pompanya rusak. Nah, kira-kira seperti itu. Selain apa darah itu sebagai pelumas gitu ya dok? Bukan pelumas ya, memang itu cairan ya, yang memang secara normal dia akan diolah di ginjal itu. Kalau volumenya berkurang atau menyusut secara mendadak, ginjalnya juga bermasalah. Gitu. Selain perdarahan juga ada kasus yang lain ya. Misalnya dehidrasi akibat diare. Jadi ini juga bisa menyebabkan. Jadi kalau tadi kalau tadi perdarahan itu yang hilang masih berwujud darah, kalau dehidrasi ini biasanya cairan yang hilang itu dari diare cair, bisa juga dari muntah, bisa juga demam terlalu tinggi yang tidak segera ditangani secara baik, itu bisa mengakibatkan dehidrasi yang mengakibatkan cedera ginjal akut atau akut kidney injury. Jadi fungsi ginjalnya nanti akan ada gangguan gitu. Dan pada kondisi-kondisi yang sangat berat dehidrasinya, terus fungsi ginjalnya kadung ureum kreatininnya itu naik, itu mungkin perlu dilakukan tindakan cuci darah. Walaupun sebelumnya orangnya ini sehat-sehat aja gitu ya. Kemudian mengalami diare, perdarahan, ginjalnya terganggu, mungkin perlu dicuci darah. Itu yang secara akut. Kalau yang secara kronik atau jangka panjang. Itu adalah penyakit-penyakit atau kondisi yang merusak ginjal secara pelan-pelan gitu. Contohnya tensi yang tinggi itu seperti pompa sumur yang pipanya mengkeret. Nah, pipa mengkeret itu diibaratkan pembuluh darah kita yang tekanannya tinggi. Otomatis darah mengalirnya kan nggak lancar ya. Nah, maka pompa sumurnya ini akan rusak atau ginjalnya akan rusak. Begitu juga kalau orang terkena diabetes. Orang diabetes itu diibaratkan seperti air sumur yang keruh berlumpur gitu ya. Lama-lama nanti pompa airnya itu berkarat, terkikis dan seterusnya. Maka pompanya rusak. Begitu juga ginjalnya orang yang terkena diabetes. Karena gula darah itu akan mengakibatkan darah itu mengental dan molekul gula darah itu besar, maka akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang banyak. Pembuluh darah sampai ginjal itu nanti bisa rusak semua. Memang dua penyebab yang tertinggi itu hipertensi dan pembuluh darah, tetapi masih ada penyebab lainnya seperti batu ginjal yang dibiarkan secara menahun, kemudian ada juga akibat penyakit autoimun di mana sel kekebalan tubuhnya itu menyerang tubuhnya sendiri, termasuk ginjal. Ginjal juga tidak lepas dari serangan sel-sel kekebalan tubuhnya sendiri. Contohnya misalnya kasus sindroma nefrotik atau lupus atau penyakit-penyakit autoimun lainnya yang sampai merusak ke ginjal. Terus juga selain penyakit-penyakit itu, ini juga mulai ada tren ya pada orang-orang yang nuwun sewu mengkonsumsi minuman keras. Ya, jadi minuman keras terutama yang jenis oplosan di mana mungkin fermentasi anggur atau tapenya itu hanya sedikit, kemudian biar jadi banyak dioplos dengan bahan-bahan lain yang memberikan efek memabukkan ya. Misalnya tuh kalau di berita tuh kan ada dioplos dengan hand body, ada dioplos dengan spiritus gitu ya. Nah, itu ternyata amat sangat cepat merusak ginjal. Ya, jadi mengakibatkan juga kerusakan ginjal di usia muda bahkan, sehingga harus cuci darah walaupun sebelumnya orang itu tuh tidak ada sakit diabetes atau hipertensi atau penyakit-penyakit lainnya, tapi karena kebiasaan suka
itu miras sehingga ginjalnya rusak. Termasuk mungkin juga minuman-minuman berpengawet, minuman-minuman berenergi, dan makanan-makanan pengawet lainnya. Iya. Ternyata kalau kita bahas ginjal tidak akan selesai, Dok. Panjang kali lebar kali tinggi gitu. Ya, sobat sehat semua, mungkin ada statement terakhir untuk ginjal, Dok, untuk sobat sehat semuanya. Ya, jadi ginjal kita adalah masa depan kita. Masa depan kita sebagai manusia itu akan menentukan nasib atau masa depan seluruh seisi bumi ya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan ginjal, hindari hal-hal yang merusak ginjal sedini mungkin. Sekalipun itu anak bayi atau anak-anak masih kecil, karena untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik sesuai dengan tagline tema peringatan World Kidney Day tahun ini 2026, yaitu Healthy Kidney for All, Caring People, Save Planet. Ginjal yang sehat itu hak semua orang. Dengan kita merawat manusia lain, merawat sesama manusia secara kesehatan, itu kita artinya sedang menyelamatkan masa depan planet ini seutuhnya. Ya, terima kasih dokter, bagus sekali podcast kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dokter. Amin. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih sobat saya semua, jaga ginjal kita, jaga kesehatan kita, semua sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.